Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube ini. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda mengunjungi teman saya yang memiliki kegiatan yang sangat menarik, yaitu mendaur ulang limbah kain atau perca batik menjadi karya yang bernilai tinggi. Uniknya, kegiatan tersebut juga diikuti oleh putrinya, namun dengan jenis kerajinan yang berbeda. Penasaran ingin tahu seperti apa? Ayo ikut dengan saya. Sahabat, saya sudah berada di rumah Ibu Naning dan putrinya, dan saat ini beliau berdua masih sedang bekerja mengerjakan target-target kegiatannya ya, target-target proyeknya ya. Ya, proyeknya masing-masing. Ini kita ke Dina dulu. Dina, ini lagi ngerjain apa ini, Dina? Kalau ini karya tekstil art, dapat pesanan dari London. Mantap nih, yang dari London ya. Iya. Kira-kira ini idenya seperti apa, Pak? Tentang apa ini yang dibikin ini? Tentang lukisan apakah gitu? Kalau ini karena yang mesen juga pernah kerja di Jambi, tapi dia tinggal di luar. Jadi pengennya dia itu bawa suasana Jambi, tentang tekstil art yang bisa dia bawa nanti ke luar negeri. Jadi dia minta dibikinin ya, saya pesen gitu. Jadi alam Jambi lah ya kira-kira yang dituangkan ke sini. Dia pengen tentang budaya Jambi pokoknya gitu. NGO ya. Ini kan semuanya dari bahan-bahan limbah ya, bahan-bahan limbah. Kemudian untuk mencocok, memadu-madankannya sehingga menjadi lukisan itu kiat-kiatnya ada yang khusus kah atau bagaimana? Kalau sebelumnya kan saya bikin sketsa dulu di kertas, nanti saya kasih ke kliennya cocok atau enggak. Kalau emang enggak cocok warna atau materialnya, nanti bisa diganti. Tapi rata-rata karena saya seorang seniman idealis, lebih baik kliennya menyerahkan, pokoknya kamu bikin apa aja, terserah kamu. Itu loh, saya lebih seneng sih kerjanya. Jadi mau materialnya seperti apapun, kalau udah idenya dari saya bisa ngerjainnya. Jadi lebih dapat gambarnya lebih gampang sih. Jadi mudah-mudah aja. Jadi mulai dari brokat gabung sama kain perca kayak drill kayak gini ya, cocok-cocok aja gitu. Ini kan bagus ya, artinya limbah Ibu dan Dina sudah berusaha membantu mengurangi beban limbah yang kejatuh ke lingkungan. Ini kira-kira yang mencemari pikiran Dina untuk ikut-ikut mengolah limbah ini emang ibunya atau bagaimana ini? Enggak sih, dulu itu awal kuliah kan. Ini awalnya kan dari kuliah. Jadi kuliah di mana dulu ya? Kuliah dulu di Universitas Negeri Semarang. Itu dulu IKIP. Sekarang kan universitas. Jadi kemarin itu kalau mau ngambil karya seni lukis kan modalnya banyak banget. Harus beli kanvas, beli cat, terus kanvas gede-gede itu harus dibawa ke kampus bolak-balik kan, karena harus konsultasi dosen. Tapi gimana caranya saya punya karya yang bahannya murah tapi bisa jadi karya yang bagus. Terus ya akhirnya saya konsultasikan ke dosen. Kan sebenarnya karya seni tekstil itu nggak ada di seni rupa kan. Jadi saya minta izin ke dosen, boleh nggak karya seni tekstil ini saya angkat. Awalnya kan pada protes karena di seni rupa tidak ada dipelajari, adanya di universitas lain kayak ITB itu yang desain itu ada kan untuk tekstil. Tapi akhirnya kan saya kekeh kan, saya jelasin semuanya, ya itu mereka ngizinin. Pokoknya harus sesuai dengan standarnya mereka, gede-gede. Ya akhirnya jadi karya kain perca yang modalnya nggak banyak, tapi jadi karya yang bagus dan diapresiasi dosen bagus banget. Jadi pionir juga ya di Universitas Negeri Semarang ya. Iya, bener. Oke, jadi ini kalau sudah jadi seperti yang di belakang itu ya, kayak mahal ya jadinya ya. Nilai jualnya jadi mahal ya. Kalau seni kan tidak bisa diukur ya, nilai jual harganya itu nggak bisa diukur sih. Tapi itu senimannya sendiri. Jadi walaupun mungkin dari bahannya murah kain perca itu, kalau emang ada seninya dan kalau emang orang suka, mau harga berapapun pasti itu dikejar gitu. Menarik ya, artinya dari hal yang kita buang-buang ternyata bisa jadi sesuatu yang bernilai tinggi. Cuma ini masalahnya, kendalanya itu di mana ini beratnya kendala ini? Karena kan serpih-serpihan yang dikumpul itu serpih-serpihan. Itu kira-kira di mana nih kendala yang paling sulit? Kalau kendala yang paling sulit apa ya? Sejauh ini mungkin kalau menyatuin jenis kainnya sih. Karena kan tekniknya ada yang beda-beda. Itu ada yang beberapa yang sulit untuk teknik dasar itu, kayak misalnya polanya udah jadi di atas di atas kain
polosan kayak gini kan kita mau nambahin kain polanya itu harus ada yang dilipet, kadang ada yang emang harus diurai-urai, kadang kan itu juga. Cuman terus kadang kan kalau kain juga ada serbuk kainnya, jadi ya kalau kerja itu harus pakai masker sih kalau emang itu. Jadi untuk kesehatan juga dijaga, kesehatan, ya karena ini fabriknya itu ada yang kadang suka menguap. terbang, bener-bener kan udah kecil-kecil gitu digunting-gunting. Ini untuk masyarakat Jambi ya, kita kan masyarakat yang ya kulturnya bertani, berkebun. Cukup besar nggak apresiasi terhadap ini, atau Dina masih kepingin yang lebih? Kalau di mana nih, di Jambi? Di Jambi, yang Jambi. Kalau di Jambi lumayan sih, maksudnya itu kalaupun memang kadang ada beberapa yang ngomong apaan sih ini dari sampah kayak ini doang aku juga bisa, itu ya kalau bisa ya bikin aja gitu kan. Tapi kan kita juga kalau saya egoisnya saya nggak mau pameran di Jambi ya, saya nggak bisa mengedukasi orang Jambi bahwa kain perca itu bisa jadi nilai jual yang lebih tinggi lagi. Cuman kalau di Jakarta pameran itu udah apresiasinya bagus banget gitu. Jadi untuk mempromosikan karya Dina ini lewat jalur apa aja ini dalam sebelumnya sampai dengan sekarang Covid ini lewat jalur apa? Kalau sebelumnya itu saya ikut kalau di Jakarta itu sering ada namanya seleksi seniman gitu. Jadi seniman-seniman muda mereka pameran, tapi harus ada seleksinya dari kementerian, kalau dulu dari Backcraft, dari galeri-galeri atau museum. Jadi lewat situ saya daftarin karya-karya saya kan, alhamdulillahnya lolos. Dulu saya pernah daftarin karya-karya tapi bukan seni tekstil, nggak pernah lolos kan, tapi akhirnya yang tekstil lolos semua. Gitu. Jadi dari situ merintis menjadi seorang seniman. Siap. Ternyata tidak mudah ya untuk menjadi seniman, itu tidak mudah ya, apalagi harus dengan ketemu sih jenis material yang suka banget gitu. Ya, oke. Baik sahabat, itu kisahnya Dina ya. Sekarang kita beralih ke ibunya yang sudah ada dengkot dalam mengumpulkan limbah batik perca sambil kerja mungkin ya Bu Naning ya. Boleh. Ya. Oke, Bu Naning ini lagi bikin apa nih? Oh, ini mau untuk produk baru. Namanya Furosiki Bag. Furosiki Bag itu seperti tas, tapi dia dari bentuk cuma selembar kain, nanti diikat-ikat saja. Dia tas Jepang. Tas Jepang ya, ala Jepang gitu. Jadi kayak kita bekal-bekal siang ke sawah kali ya. Iya, kalau kita mungkin dulu cuma dibungkus pakai taplak meja gitu. Ini kalau dulu kan kita kalau pergi ke sawah, ke kebun, bungkus nasi, bungkus apa di sini ditaruh diikat. Terus gitu ini aja. saya model patchwork, dia kayak tambal-tambal gitu, batiknya ditambal-tambal. Nah, ini dijahit satu-satu, nanti udah disetrika, baru dikasih furing, baru nanti diikat. Dan pengikatnya itu hanya seperti lingkaran, tali rotan gitu, handle rotan atau besi. Ini Bu Naning dalam menggarap-garap limbah perca ini sudah bertahun-tahun ya? Sudah berapa tahun ya kira-kira? 9 tahun mungkin. 9 tahunan ya? 9 tahun lebih, masih konsisten ya Bu ya? Iya. Satu bulannya berapa ya ngambil limbah itu kira-kira? Berapa? 5 tempat ya? Saya punya 5 tempat, 5 pemasok, dan itu sekali ambil saya bisa punya stok untuk 5 bulan ke depan. Kira-kira berapa kilo itu ya? Berapa kilo ya? Kalau pokoknya 2 karung 3 karung kali ya? Oh, lebih ya? Lebih dari hampir mungkin 7 sampai 10 karung kalau dikarungkan ya gitu. Kalau untuk Jambi, sahabat semua, kalau untuk Jambi, Bu Naning ini sudah terkenal ya dengan karya-karya percanya, karena memang pemula pionirnya kayaknya Bu Naning ya yang bikin-bikin yang seperti ini ya. Dan sudah banyak langganannya para penggede di Kota Jambi yang berlangganan tas. Sekarang tas apa? Tas Tekulu, tas Tekulu sama ya. Angso 2 Angso yang 2 paling baru ya. Jadi itu memang sudah jadi brand image-nya Bu Naning ya dalam itu. Sekarang mengembangkan lagi ke tas namanya jadi tadi? Furosiki. Jadi Furosiki. Ini khusus istilahnya apa ya? Untuk produk yang orang yang tahu gitu, yang tahu Furosiki itu apa sih gitu. Jadi beberapa produk saya memang saya unikkan hanya untuk mungkin egoisnya hanya untuk orang-orang yang tahu gitu. Iya, oke. Dan juga pesanannya sudah panjang ya Bu ya, daftar list yang menunggu untuk apa? Sekarang lagi mengerjakan orderan siapa? Kemarin dari Dekranasda Pusat. Dekranas Pusat bukan Dekranas Pusat. Iya. Apa ya, masih banyak yang, jadi kalau mau sawah-sawah yang mau mesan waiting list dulu kayak naik haji nih. Iya.
Oke Bu, ini kesulitannya Bu sekarang ini kan sudah dapat nama di Jambi ya. Kesulitan lain yang dirasakan dalam mengelola kerajinan limbah batik ini apa? Saat pandemi atau kemarin? Ya sebelumnya sampai pandemi mungkin tahun lalu sampai sekarang ini kira yang paling menonjol itu apa aja? Kalau saya alhamdulillah nggak ada kesulitan, penjualan tetap biasa karena mungkin orang tetap mencari yang uniknya. Bagaimana dengan pengkaderan Bu? Artinya Ibu ini mengerjakan dari detailnya semuanya dikerjakan oleh Ibu Nani. Nah, itu bagaimana? Saya orang yang tidak terlalu suka bekerja sama orang lain dan itu sebenarnya nggak bagus karena saya selalu dapat teguran dari dinas terkait karena itu sebetulnya kita harus bisa empowering woman memberdayakan sekitarnya, tapi itu saya nggak pernah bisa. Iya, susah. Karena susahnya? Ini seperti ini tuh kan pekerjaan hati, terus seni. Seninya harus ada, terus pakai perasaan gitu. Jadi kalau disubkontrakkan ke orang lain nggak pas. kurang pas. Oke. Baik, sahabat, itulah tadi perbincangan saya dengan Bu Naning dan putrinya, dan ternyata sangat menarik ya apa yang mereka kerjakan di galeri yang sederhana ini. Begitu banyak karya-karya yang mulanya awalnya dari bahan limbah yang tidak berguna yang dibuang-buang menjadi karya seperti ini yang nilainya bisa sangat memuaskan di pasar. Namun untuk mencapai tahap ini ternyata butuh perjalanan yang panjang, dan itu yang telah dilakukan oleh Bu Naning dan sekarang dikader oleh putrinya. Mudah-mudahan keduanya bisa menjadi contoh yang baik bagi kita bahwa limbah itu tidaklah sampah tapi bisa menjadi berkah untuk semuanya. Demikian dulu sahabat, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.